Ternyata di mayoritas Bali ada kampung Islam yang sangat menjunjung tinggi toleransi dalam beragama. Om Swastiastu, semeton sahabatku, Cahaya Dharma dimanapun berada. Di Bali sebagai wilayah dengan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, sama sekali tak menutup diri terhadap umat dari agama lain, seperti yang ada di Bali. Karena di sini ada juga kampung umat Muslim, yang mana dapat semeton sahabat temukan di beberapa daerah yang dikenal sebagai kampung Islam. Semeton sahabatku, kemunculan kampung-kampung Islam ini menjadi bukti bahwa masyarakat beragama Hindu dan Islam di Bali dapat hidup berdampingan satu sama lain, seperti yang sahabat saksikan. Misalkan saat Idul Fitri, pecalang atau petugas keamanan lokal Bali akan ikut membantu menjaga tertibnya sholat Id. Sementara sebaliknya juga pada hari suci Nyepi, umat Muslim biasanya mengantarkan makanan sebagai ungkapan berbahagia dan ikut juga membantu. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, berikut 4 kampung Islam yang merujuk pada agama yang dianut. Sebagian besar kampungnya ini ada di Bali, dan di sini ada kampung Islam. Yang pertama, Kampung Gel-Gel Klungkung. Kampung Gel-Gel merupakan kampung yang dipercaya sebagai tempat awal mula perkembangan agama Islam yang ada di Pulau Dewata. Ini disebut juga sebagai kampung Islam tertua yang ada di Bali. Desa Gel-Gel ini terletak di Kabupaten Klungkung. Ini sekitar 60 km arah timur Denpasar. Di kampung Gel-Gel ini juga terdapat masjid yang besar yang menjadi saksi bisu munculnya agama Islam di Bali, yakni bernama Masjid Nurul Huda. Berikut yang kedua, Kampung Loloan di Jembrana. Di Kampung Loloan ini juga ada masyarakat Muslim yang lumayan banyak, karena keberadaan Kampung Loloan di Jembrana ini tidak bisa dilepaskan dari kedatangan prajurit Bugis sekitar 4 abad yang lalu. Orang-orang Bugis dapat menempati daerah Loloan atas izin penguasa Jembrana yang beragama Hindu, yaitu kala itu bernama I Gusti Arya Pancoran. Selain itu sahabatku, ada di sini juga, di kampung Islam ini juga ada dari ulama Melayu, buyut lebay dalam membantu penyebaran agama Islam khususnya di daerah ini. Jadi alhasil terkait penggunaan bahasa Bugis dan Melayu di kampung Loloan pun masih lestari hingga saat ini, seperti yang sahabat saksikan ya, sangat toleransi sekali. Berikut yang ketiga ada Kampung Pegayaman, ini di Buleleng. Kampung Pegayam merupakan kampung Islam yang penghuninya banyak dari keturunan prajurit Bugis dan masih melestarikan kebudayaan setempat, seperti ikut Subak dan Banjar. Ya, di sini perbedaannya hanya pada keberadaan rumah ibadah yang berbeda. Kalau di Hindu pura, sedangkan di umat Muslim ini namanya masjid.
Orang-orang di kampung ini juga memiliki perpaduan nama Islam dan Bali. Ini yang sangat unik. Seperti ada contohnya Nyoman Abdurrahman, Ketut Abdul Karim, ya seperti itu dan sebagainya, banyak sekali. Artinya perpaduan namanya juga sudah bercampur ya, nama Islam dan nama Bali, nama Bugis dan nama Bali seperti itu. Dan saat bulan Ramadan tiba, masyarakat kampung Pegayaman biasa melaksanakan salat tarawih. Berikutnya yang keempat, kampung Kecicang Islam. Ini berada di daerah Karangasem. Kampung ini diberi nama Kecicang, pasti banyak yang bingung ya, karena terdapat bunga kecicang yang berwarna putih dan ini banyak dimasak oleh masyarakat setempat ya. Jadi di Kecicang ini Islam juga mempunyai masjid yang bernama Baitur Rahman. Ini berdiri sejak akhir abad ke-17 dan menjadi bukti peninggalan Islam. Ya, uniknya lagi kampung ini juga memiliki tari rudat yang merupakan akulturasi budaya Bali di Kecicang Islam dengan Timur Tengah. Ya, semeton sahabatku Cadharma yang budiman, inilah bentuk nyata toleransi walaupun berbeda keyakinan tapi tetap dalam satu kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Ini bukti nyata yang ada di Pulau Dewata. Sungguh sangat indah perbedaan dalam satu kebinekaan dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Inilah NKRI yang sesungguhnya. Jadi buat para kadrun ya, yang sok-sok suci ya, coba belajarlah yang lebih bijak dalam mengenal budaya, sejarah yang ada di bumi Nusantara. Jangan sedikit-sedikit mengatakan ini musyrik lah, ini syirik lah ya. Jangan seperti itu. Jadi belajarlah yang benar, karena agama semua mengajarkan hal kebaikan dan kebenaran. Hanya oknum-oknum yang terlalu over, yang menganggap dirinya paling suci, kadang yang berlebihan ya, seperti contoh para kadrun-kadrun. Semeton sahabatku Cadharma yang budiman, inilah contoh toleransi beragama. Bahkan di Bali mayoritas Hindu juga membuka buat umat lain yang ada di sini. Jadi semoga ini selalu menjadi contoh buat kita di seluruh bumi Nusantara, agar selalu menjaga kebinekaan dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Semoga informasi ini bermanfaat, dan yang aturkan terima kasih atas ekstensi para sahabat dimanapun berada. Terima kasih. Suksema, rahayu, rahayu, rahayu.